Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari saya ajak jemaat Tuhan menyiapkan hatinya dengan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu. Pagi hari kami datang kepadamu, kami menaikkan setiap seruan hati kami, dan juga kami merindukan suara-Mu, firman-Mu di pagi hari ini untuk mentransformasi, memberikan kami pengertian yang baru di dalam hidup kami, dalam menjalani setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Tolong kami untuk memahami firman-Mu yang singkat ini, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-11 ayat ke-7 sampai ayatnya ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana, ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Di sini diceritakan tentang Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem secara terang-terangan. 4 atau 5 hari sebelum kematiannya ia masuk ke Yerusalem. Ia masuk ke Yerusalem dengan cara yang luar biasa, bukan? Hal ini memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus tidak takut dengan kekuasaan, kedengkian dari orang-orang yang memusuhinya pada masa itu yang ada di Yerusalem. Ia tidak memasuki kota Yerusalem dengan diam-diam dan melakukan penyamaran seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak berani menampakkan wajahnya. Tidak demikian, ia datang secara terang-terangan di depan mata mereka semua. Ini harusnya dapat menggugah hati dan semangat para murid pada masa itu, yang waktu itu mereka merasa takut, mereka merasa gelisah karena memikirkan kekuatan dan kemarahan musuh-musuh mereka, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan musuh-musuh yang lain yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa ia tidak gelisah sama sekali atau dicemaskan dengan pikiran-pikiran mengenai penderitaannya yang kian mendekatinya. Ia datang bukan hanya dengan terang-terangan juga, tetapi dengan penuh kegembiraan, bahkan disambut dengan meriah pada masa itu. Walaupun kita memperhatikan sekarang ia tengah menyongsong penderitaannya seperti orang yang baru menyandangkan pedang, ia sudah lebih dulu merayakan kemenangannya, seolah-olah bahwa penderitaan itu sudah ia kalahkan dengan kuat kuasanya, karena ia yakin penuh bahwa ia pasti akan menang dan dapat melewati itu semua. Saudara, kita membaca bagaimana antusiasme orang banyak pada masa itu. Mereka menyambut Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan gembira. Mereka menghamparkan pakaian di jalanan. Mereka menyebarkan daun palem sebagai simbolik kehormatan bahwa seorang raja datang, kemenangan, dan juga sebuah harapan akan pembebasan. Mereka sambil memuji dan mengatakan, Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan setelah itu, mereka ini yang menyanjung Tuhan Yesus dengan tinggi-tinggi, mereka juga yang menyalibkan dia. Awalnya mereka memuji Tuhan Yesus dengan berkata, Hosana, Hosana, yang dia datang dalam nama Tuhan, berubah dalam waktu yang singkat dan mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Mereka yang awalnya menundukkan kepala dengan penuh hormat saat Yesus masuk ke Yerusalem, mereka juga yang meludahi wajah Yesus pada masa itu. Mengapa ini bisa terjadi? Sebab sanjungan atau pujian yang mereka sampaikan kepada Tuhan Yesus bukan lahir dari pengenalan yang benar akan tentang Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Mereka salah memahami siapa Tuhan Yesus. Mereka hanya mengenali dia dari mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus.
Mereka mengira bahwa kerajaan yang datang itu seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya. Dan mereka berharap Yesus pada waktu itu pun juga sama dengan para raja sebelumnya. Tetapi konsep kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus sangat jauh berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Yesus datang sebagai raja yang menyelamatkan dari perbudakan dosa, bukan dari perbudakan secara politik. Yesus datang untuk membawa pembaharuan tentang kerohanian. Hal ini tidak dipahami oleh mereka. Mereka hanya memahami secara dunia, secara politik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Setiap pujian dan sanjungan yang kita berikan kepada Allah harus lahir dari pengenalan yang benar akan Dia. Tanpa itu, maka sanjungan kita adalah sanjungan yang palsu. Pujian kita adalah pujian yang palsu. Dan kita akan sama dengan mereka, yaitu mereka yang awalnya berkata Hosana, Hosana, berakhir dengan berkata salibkan dia, salibkan dia. Kita akan kecewa. Awalnya kita memuji Tuhan dengan suara lantang, terima kasih Tuhan, tetapi berakhir dengan Tuhan, Engkau jahat, mengapa saya alami ini, mengapa penderitaan saya alami, mengapa saya mengalami kesulitan, dan kita kecewa. Kadangkala ada hal-hal yang kita harapkan dari Tuhan, bukan? Tetapi berbeda dengan realita yang kita alami. Jangan kecewa seperti mereka tadi. Bisa jadi Tuhan sedang melakukan pembaharuan dalam hidup kita, agar kita tidak kekeh dengan maunya kita, melainkan ketundukan pada kehendak dan maunya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin 100% Allah itu tidak pernah lepas tangan dalam memperbaharui hidup kita hari lepas hari, agar kita semakin apa? Semakin hari semakin serupa dengan Dia dan rencananya. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajarkan kita, menegur kita, mentransformasi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.